Halo Sobat Hebat, saya kembali hadir untuk melengkapi dari materi yang sudah dibahas sebelumnya mengenai buku impian. Nah, ya kembali kalau untuk teman-teman yang kemarin merayakan Natal, saya mengucapkan selamat Natal dan untuk semua Sobat Hebat yang sudah hadir sekarang ini, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2022. Semoga teman-teman semua dianugerahi keberuntungan, semua dianugerahi berkah dan rezeki yang melimpah-limpah di tahun 2022 ini, diberi kesehatan, bahagia, selalu dipermudah dalam setiap rezeki dan dipermudah juga dalam mencapai resolusi dan impian-impian yang sudah ditulis dan dibuat untuk menyambut tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan melengkapi dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai buku impian. Karena mungkin masih banyak yang uh, belum mengerti, belum paham. Sebenarnya impian itu apa sih? Jadi maksudnya efeknya, pengaruhnya, dampaknya itu apa gitu. Nah, untuk materi ini adalah judulnya mengenai kekuatan impian. Oke, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk share dulu ya. Sebentar, saya share dulu nih. Ya, sebentar teman-teman ya. Ya, oke. Ya, materi ini adalah temanya untuk hari ini adalah kekuatan impian. Bentar ya teman-teman, saya atur dulu ininya. Oke. Nah, saya mengutip juga dari Eleanor Roosevelt. Ya, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Jadi masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi atau mereka yang yakin pada keindahan mimpi yang mereka miliki. Ya, seperti yang diketahui, Eleanor Roosevelt itu adalah istri dari Franklin Delano Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Ya, ini Eleanor ini asalnya dari keluarga yang berekonominya cukup ya, tapi ada banyak masalah, tapi dia punya quotes-nya yang indah sekali untuk melengkapi materi hari ini. Oke, saya mulai saja ya teman-teman ya. Biasanya ya, impian itu awal dari satu pencapaian besar dalam hidup. Ya, kita bisa lihatlah teman-teman ya, semua orang-orang yang berprestasi, semua orang-orang yang hebat yang sudah uh, pernah menjadi inspirasi dalam dalam sejarah, kemudian itu mereka memiliki impian ya, dan impian itu mereka bisa capai ya. Itu intinya itu. Jadi sedemikian penting dari arti dari sebuah impian. Pertanyaannya adalah kenapa ya memiliki impian itu penting? Nah, yang pertama itu adalah dengan kita memiliki impian, kita punya motivasi atau sumber motivasi. Itu yang pertama. Tanpa ada impian, ya manusia rata-rata mungkin nggak punya motivasi. Mungkin ya, teman-teman ya. Hidupnya mengalir gitu-gitu aja. Coba kita lihat beberapa atlet kayak Lionel Messi, Ronaldo, yang atlet zaman sekarang ya. Kemudian juga dulu ada Muhammad Ali. Oh, ada banyak banyak sekali Tiger Woods yang dulu di golf, Michael Jordan, basket, banyak sekali ya contoh-contohnya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh bisnis yang lainnya, itu banyak sekali juga teman-teman bisa googling sendiri gitu. Yang pasti dengan adanya impian itu menjadi sumber motivasi mereka bisa berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan energi besar untuk berprestasi. Karena
mereka melakukan profesi mereka dengan energi besar karena digerakkan oleh impian yang mereka miliki. Itu salah satunya. Dengan adanya impian gitu, mereka semangat, walaupun mungkin nggak mudah awal-awalnya, tapi karena mereka yakin, mereka memegang teguh impiannya dan mereka ingin keinginannya tercapai, ya akhirnya semesta itu mengabulkan ya. Jadi mereka yang seperti sekarang ini kita kenal. Ada yang seperti yang tadi saya sudah katakan, ada Michael Jordan, ada Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Tiger Woods, kemudian ada beberapa juga Colonel Sanders, kemudian juga wah ada banyak sekali sih teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya contoh-contohnya. Mereka punya energi yang besar. Walaupun mungkin mereka waktu menjalankannya mereka belum lihat hasilnya atau mungkin orang memandangnya belum berprestasi gitu. Tapi dengan adanya impian yang mereka miliki, wow, akhirnya waktu juga yang membuktikan bahwa mereka berhasil. Well done. Ya, itu yang kedua. Jadi ada energi besar untuk mereka bisa berprestasi. Demikian juga kita. Kalau kita memiliki impian, kita punya energi yang besar. Walaupun mungkin ada rintangan, ada masalah yang menghadang gitu ya. Saya yakin impian kita akan lebih besar. Jadi masalah bisa datang, tapi impian itu harus kita pelihara, harus kita resapi, harus kita jaga agar kelak apa yang kita sudah perjuangkan itu tidak akan menjadi sia-sia di kemudian hari. Ya, saya mendoakan dengan hati bahagia, semoga semua teman-teman bisa berhasil ya dalam tahun 2022 ini untuk mencapai impian. Kemudian yang berikutnya, menjadikan hidupnya lebih mudah. Setuju nggak? Karena kalau saya pikir gitu ya, begini teman-teman ya, dengan adanya impian gitu ya, dengan adanya satu satu visi atau resolusi yang mereka sudah buat, sudah tulis, mereka sudah pikirkan, mereka sudah rasakan, itu hidupnya menjadi semakin mudah gitu. Karena banyak orang bilang, termasuk mungkin uh, orang tua saya juga mungkin dulu pernah ngedidik, hidup itu keras, hidup itu berat. Tapi kalau kamu punya impian, kalau kamu punya cita-cita, kamu pasti bisa melewatinya. Kamu pasti bisa menghadapinya. Jadi impian itu adalah semangat, teman-teman. Jadi membuat hidup kita menjadi lebih mudah untuk menjalani dari hari ke hari. Nah, berikutnya, pertanyaannya yang berikutnya adalah ini, mungkin yang dipikirkan. Terus gimana dong supaya impian itu punya kekuatan? Nah, yang pertama, impian itu harus jelas, teman-teman. Ya, jadi kita buat satu impian yang kita sudah pikirkan dan kita yakin kita bisa, dan kita sudah menggambarkan, jadi maksudnya sudah kita tulis dalam buku impiannya itu bentuknya, nilainya, jumlahnya, itu jelas. Spesifik gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama. Jadi harus jelas. Nah, berikutnya adalah impian itu sebaiknya ditulis. Nah, untuk materi ini mungkin teman-teman bisa lihat ya materi yang sudah saya share dalam buku impian, itu dijelaskan, saya pikir sudah cukup jelas ya saya menerangkannya. Tapi teman-teman kalau misalnya
cuma menulis, saya sarankan teman-teman juga perlu untuk menghayati, melihat, merasakan, meresapi sampai benar-benar meresapinya tuh benar-benar meresap gitu teman-teman. Ya, itu adalah saran yang paling benar loh itu untuk mewujudkan mimpinya itu teman-teman. Yang berikutnya, impian itu harus bisa diukur. Ya, kita harus tahu diri kita harus kenal diri kita. Jadi ada beberapa, mungkin kalau misalnya kita membuat suatu impian, tapi kita sendiri kita nggak tahu kekuatan dan potensinya kita, itu saya pikir itu belum bisa diukur teman-teman. Mungkin berjalannya waktu, manusia kan selalu dianugerahi dengan kemampuan adaptif ya, berkembang gitu. Nah itu impian itu bisa berkembang, tapi kita harus lengkapi dulu equipment dulu ke kitanya sendiri, supaya kitanya punya level untuk mewujudkan mimpinya itu teman-teman. Ya, jadi harus bisa diukur, yang paling penting ya. Nah, berikutnya next, gimana nih sekarang pertanyaannya supaya impian yang kita miliki ini teman-teman bisa jadi kenyataan, gimana di tahun 2002 supaya impian kita bisa menjadi kenyataan. Nah, yang pertama, setuju juga kalau kita tuh harus yakin. Tanpa adanya keyakinan, tanpa adanya percaya, ya, saya pikir itu susah untuk jadi kenyataan. Bahkan Eleanor Roosevelt aja tadi udah mengatakan masa depan itu adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpinya. Jadi mereka harus yakin. Jadi kita juga harus yakin nama impiannya kita teman-teman. Ya. Yang berikutnya, impian itu harus direncanakan. Ini juga udah saya bahas juga di materi yang kemarin. Ya, kita harus buat plan. Impiannya kita pengen apa, kemudian langkah-langkahnya kita mana gitu. Nah, berikutnya jangan lupa teman-teman, ketika kita semua sudah susun impian yang kita buat gitu kayak gimana dalam buku impian, kita harus bertindak atau kita harus lanjutkan dengan real action. Jadi intinya adalah kita semua ya teman-teman di tahun 2022 ini harus punya impian yang besar teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus yakini dan teman-teman juga harus rencanakan. Nah, yang terakhir adalah ya kita jangan lupa untuk bertindak menjemput kesuksesan. Ya itu mungkin intinya sih simple gitu aja mungkin teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada tambahan mengenai impian, ya teman-teman nanti bisa share aja ya, tulis di komen atau kayak gimana gitu. Mungkin ada pertanyaan juga, mungkin bisa teman-teman bisa tulis di kolom komen, nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Oke, materinya singkat, begitu aja. Semoga ini bisa jadi satu inspirasi, semoga ini bisa jadi satu motivasi buat kita, buat teman-teman, dan juga buat saya untuk menyongsong tahun hebat di tahun 2022. Karena saya meyakini dengan sangat bahagia dan saya yakin dengan sangat-sangat percaya bahwa impian yang kita sudah tulis, yang kita sudah rencanakan, akan terjadi pada tahun 2022. Semoga semua impian-impian yang sudah kita susun, kita buat di tahun 2022, kita semua bisa mengalaminya. Terima kasih teman-teman. Semangat. Sampai jumpa di materi berikutnya.